Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan sekarang ini, saya akan memberikan beberapa tutorial mengenai pemrograman C++ pada Microsoft Visual Studio 2010. Sini saya akan menjelaskan tentang modul 6 pada subbagian 1 yang mengenai perulangan while. Di sini dijelaskan bahwa perulangan while itu adalah pernyataan yang menangani proses pengulangan dengan melakukan pengecekan kondisi di awal blok pengulangan. Pengulangan adalah suatu tindakan untuk melakukan hal yang sama untuk berulang kali. Untuk lebih jelasnya, kita coba masuk pada listing programnya. Di sini, pada listing programnya, kita coba ketikkan include dulu untuk input IO streamnya, dan kita juga using namespace untuk standar, dan kita ketik fungsi utama, fungsi main ya. Kita buat variable ini berisi integer, yaitu nama variable pencacah dengan nilai variable 1. Nah, sini kita buat perulangan while yang dimana saya akan memanggil data variable pencacah. Sini saya inputkan dimana variable pencacah ini apabila lebih kecil atau sama dengan 10, maka akan keluar cout-nya, yaitu sini saya buat tempat teknik komputer, jaringan, dan media digital. Di sini saya menggunakan \n untuk enter ke bawah apabila output keluarannya. Di sini variable pencacah saya gunakan tanda tambah-tambah, di mana apabila melakukan proses ini akan ada penambahan ke bawahnya. Maksudnya variable pencacah akan ditambah dengan 1. Sini saya gunakan system pause untuk sistem jeda dan return kosong untuk finish dari fungsi main yang dibuat tadi. Selanjutnya saya akan mencoba untuk menjalankan program yang sudah dibuat dengan cara mengklik button start debugging atau shortcut-nya F5. Nah, inilah tampilan keluaran outputnya, yang dimana saya akan mengeluarkan 10 buah, yang dimana ini 4 teknik jaringan dan media digital, dimana kita menggunakan perulang while, dimana variabel pencacah bernilai 1, yang dimana nilai 1 ini akan dikeluarkan sebanyak 10 kali. Ini tampilannya. Hanya itu tutorial mengenai perulang while yang dapat saya berikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhirnya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya pada tutorial selanjutnya mengenai modul 6. Di sini pada modul 6 subbagian 2 yang mengenai perulangan atau pengulangan do while, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sebelum kita masuk pada pembuatan programnya. Perulangan atau pengulangan do while memiliki perbedaan dengan pernyataan while yang hanya mengecek kondisi di awal blok pengulangan. Pada do while, kondisi ditempatkan pada bagian akhir. Hal ini akan menyebabkan dilakukannya proses pengulangan minimal 1 walaupun kondisi tidak terpenuhi. Untuk lebih jelasnya, kita coba pembuatan programnya. Di sini kita ketikkan include IO stream to import, diberi insert dan update ya. Insert. Nah, sini kita input juga using namespace untuk diberi standarnya. Sini kita buat kelas utama main. Sini saya buat variabel pecahan pencacah, yang mana variabel pencacah ini bernilai 1. Sini saya menggunakan perulangan do. Saya tampilin, bisa tampilkan output menggunakan cout. Saya akan tampilkan data, ada 4 teknik komputer jaringan.
dan ini dia digital. Sini juga saya akan ambil data KJMD spasi di ITB. Saya menggunakan precision untuk spasi ke bawah. Sini saya akan memanggil data penjajah, di mana data penjajah saya akan increment, mana data penjajah increment, di mana data penjajah akan tambah dengan 1. Sini saya akan memanggil while, berulang while, mana parameternya itu variabel pencacah ini lebih kecil atau sama dengan 6. Sini baru saya akan ambil sistem post untuk sistem jeda dan return kosong untuk mengakhiri fungsi main. Selanjutnya saya akan menjalankan program mengenai berulang duel dengan cara klik start debugging atau dengan klik tombol F5 pada keyboard. Nah, inilah tampilan keluaran outputnya. Sini akan tampil output tempat teknik komputer jaringan dan media digital TKJMD ITB, di mana akan tampil sebanyak 6 kali. Sini menggunakan do dan while-nya akan ambil datanya sebanyak 6 kali. Hanya itu tutorial mengenai perulangan duel yang dapat saya berikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya pada tutorial pemrograman C selanjutnya yang tentang modul 6 sebagian 3 mengenai perulangan for. Sini sebelum kita masuk pada program, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang perulangan atau pengulangan for. Perulangan for ini berfungsi untuk menangani masalah pengulangan yang telah diketahui banyaknya. Jika dilakukan pengulangan yang bersifat menaik, maksudnya increment, maka nilai awal variabel harus lebih kecil dari nilai akhir yang dituliskan oleh kondisinya. Sedangkan jika melakukan pengulangan yang sifatnya menurun atau decrement, maka nilai awal harus lebih besar dari nilai akhir. Lebih jelasnya kita masuk pada pembuatan programnya. Pada pembuatan programnya, saya terlebih dahulu mengetikkan include dulu untuk import library IO stream-nya. Sini saya juga menggunakan using namespace untuk library standarnya. Ini saya buat fungsi utamanya. Saya buat cout untuk keluarannya, di mana saya akan mengeluarkan kata yang di pengulangan menaik. Sini saya gunakan L untuk spasi ke bawah 2 kali. Sini saya gunakan perulangan for, yang dimana saya akan membuat variabel yang bertipe integer dengan nama variabelnya C, yang dimana variabel C ini bernilai kosong, dimana variabel C ini jika lebih kecil dari 10 maka C ini increment. Sini saya buat cout untuk keluarannya, dimana variabel C akan saya tambahkan dengan 1, dimana saya menggunakan juga NDL nya. Sini saya gunakan cout untuk spasi bawah juga menggunakan backslash n sama dengan fungsi NL nya. Dengan saya buat juga cout. Sini saya buat yang pengulangan menurun. Sini saya buat juga for untuk ini variabel yang bertipe integer, yang dimana saya buat variabel d dengan nilai variabel 10, dimana variabel ini jika lebih besar, variabel d ini lebih besar daripada kosong, maka variabel ini decrement dikurang dengan 1, maka akan saya gunakan
keluarkan ke cout-nya, dan saya akan mengambil data dari variable d. Di sini saya buat juga sistem pause-nya untuk sistem jeda. Sini saya buat return kosong untuk mengakhiri fungsi utamanya. Setelah kita buat perulangan for project ini, selanjutnya saya akan mencoba untuk menjalankan dengan melakukan mengklik start debugging atau pada tombol keyboard F5. Nah, inilah tampilan keluarannya, dimana pengulangan menaik di sini dari 1 sampai 10 dan pengulangan menurun dari 10 sampai 1. Di sini saya menggunakan increment dan discrement, sehingga pengulangan yang menaik saya gunakan increment dan pengulangan menurun saya gunakan discrement. Dengan menambah nilai yang 1 di sini, mengurangi nilai 1. Hanya itu tutorial yang dapat saya berikan mengenai perulangan for. Mudah-mudahan bermanfaat bagi yang menyaksikan. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya pada tutorial selanjutnya. Di sini pada tutorial mengenai modul 6 sebagian 3 yang mengenai perulangan for bersarang. Sebelum kita masuk pada pembuatan programnya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai perulangan for bersarang. Perulangan for bersarang merupakan konsep pengulangan. For bersarang itu dengan sebuah pengulangan yang terdapat pengulangan yang lainnya. Bila dilihat dari bentuknya, setiap pengulangan pertama akan menyelesaikan pengulangan kedua, begitu juga pada pengulangan selanjutnya. Untuk lebih jelasnya, kita coba dalam pembuatan programnya pada Microsoft Visual Studio 2010. Di sini, terlebih dahulu, seperti biasa, saya buat include dulu IO stream-nya untuk library C++-nya. Sini saya buat using namespace untuk library standar. Sini saya buat fungsi utamanya dulu. Di sini baru saya buat for perulangan, di mana saya buat variabel baru bertipe integer, yang dimana saya buat variabel nama j, di mana j ini saya beri nilai 1, dan apabila j lebih kecil atau sama dengan 10, maka j increment. Sini juga buat perulangan for, di mana saya buat variabel yang bertipe integer, variabel k, di mana k ini bernilai 1, di mana variabel k ini lebih kecil atau sama dengan variabel j, maka variabel k ini increment ditambah dengan 1. Saya buat juga cout-nya untuk keluarannya, di mana variabel k akan saya tambahkan dengan variabel j, saya kalikan. Di sini saya menggunakan tanda kutip untuk spasi ke sampingnya. Ini saya buat juga cout-nya \n untuk enter ke bawah datanya. Sini saya deklarasikan juga sistem pause untuk sistem jedanya. Sini saya buat juga return kosong, return 10 untuk perulangan berhenti pada perulangan ke-10. Di sini setelah saya buat program mengenai perulangan for bersarang, sini saya coba untuk menjalankan programnya dengan mengklik start debugging atau pada keyboardnya pada tombol F5. Nah, tampilannya di mana saya nampilin 1 sampai 10, di mana nilai K akan dikalikan dengan nilai J. Berarti nilai 2 dikali 2 akan nilai 4, 3 dikali 6, jadi berubah perkalian. Nilai 2, ini hasil perkalian 2, ini hasil perkalian 3 sampai ke samping. Hasil perkalian 4, 5 sampai 10 ke samping. Sebanyak 10 kali.
Yaitu tutorial yang dapat saya berikan mengenai perulangan for bersarang. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhirnya mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.